selamat malam semuanya. Suara saya kedengeran jelas? Oke Kak Wirda, jelas Kak. Atau terlalu keras? Enggak. Kayak kalau mau ketemu teman-teman sebaya itu kayak semangat banget gitu loh, tapi juga deg-degan juga nih. Ya, semoga kabarnya sehat semuanya gitu kan. Sehingga akhirnya kita bisa ketemu di sini gitu, bisa ketemu di acara sahabatku kayak gitu. Nah, iya benar yang disampaikan sama Kak Deni tadi gitu, bahwa kita mungkin kalau misalnya dengar judulnya gitu ya, itu kayaknya serem gitu ya, kayaknya bakalan serius banget gitu ya. Ini nanti insya Allah informasinya akan jadi informasi yang penting gitu, tapi kita bawa santai aja ya gitu. Jadi tetap santai, tapi juga fokus dan bisa menyimak ya informasi yang disampaikan di sini gitulah. Kita diskusi bareng lah kayak gitu. Nah, sebelum mulai nih, saya mau share screen dulu. Oke. Share screen. Wait. Tunggu. Supaya lebih rileks gitu ya, biar nggak tegang-tegang amat gitu kan. Nah, mana PPT-nya? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Nggak usah digedein ya, kayak gini aja ya. Oke, nah di sini nih teman-teman, supaya kan ini malam hari gitu ya, malam hari, terus juga teman-teman pasti seharian ini sudah banyak beraktivitas gitu dari pagi sampai sore tadi gitu, bahkan mungkin sebelum ini gitu ya. Mungkin ada yang ikut webinar yang lain sebelumnya, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu, ngerjain PR atau ngerjain tugas gitu kan. Kalau pelajar kan katanya sekarang sejak belajar di rumah PR-nya jadi banyak gitu ya. Nah, supaya lebih santai gitu kan, lebih rileks gitu, kita coba untuk atur lagi nafas kita coba untuk sadari lagi nafas kita gitu ya. Nah, ini kan teman-teman lihat ada gambar ya. Jadi cara ini gini, nanti ketika gambar pelangi ini membesar, teman-teman coba untuk tarik nafas, ngikutin ritme sesuai gambarnya, gitu. Nah, ketika pelanginya mengecil, teman-teman coba untuk hembuskan nafasnya, gitu ya. Biar lebih kerasa, mungkin bisa kayak tangannya yang kanan gitu, pegang bagian dada, terus tangannya yang kiri pegang perut. Nah, nanti kalau misalnya pelanginya membesar, berarti kita tarik nafas dan perutnya mengembang, gitu. Nah, kalau pelanginya mengecil, kita hembuskan nafas dan perutnya mengempis. Kayak gitu. Oke, kita coba. Bentar. Oke, yuk tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya. Diulangi sambil merasakan udara yang masuk melalui hidung. Gitu. Jadi sambil pelan-pelan diatur nafasnya, dirasakan udara yang masuk melalui hidung. Gitu ya, tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Udah ngerasa lebih rileks? Ini nggak kelihatan ya hijaunya. Ya, oke. Itu bisa dicoba gitu. Dan nanti ketika dalam pembahasan, misalnya ada teman-teman yang juga ngerasa mungkin kurang nyaman gitu ya, itu bisa coba untuk tadi nafas ini coba bisa untuk dilakukan lagi kayak gitu. Nah, ini kan sekarang malam ini kita mau ngomongin tentang self harm ya.
Dan sepertinya ini hal yang banyak teman-teman tuh udah tahu sebenarnya kayak gitu. Karena kayaknya di internet tuh banyak banget gitu yang ngomongin tentang ini gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman tuh, setahu teman-teman self harm itu apa sih? Gitu. Mungkin ada yang mau jawab gitu di chat, apa yang teman-teman tahu tentang self harm? Ada nggak yang oke, melukai diri sendiri ya? Mm-mm. Membahayakan diri sendiri, menyakiti diri sendiri akibat tekanan psikologis. Ya, benar banget. Jadi memang self harm ini tentang perilaku menyakiti diri sendiri gitu ya. Melampiaskan masalah dengan cara menyakiti diri sendiri. Oke, bentuk pelampiasan masalah. Oke. Nah, uh, sekarang sebelum kita mulai juga gitu, ini ada kita mau beraktivitas dulu gitu pakai Mentimeter ya. Jadi teman-teman tolong ini nanti saya klik saya posting linknya di aku posting linknya di chat, terus teman-teman coba untuk klik linknya dan nanti coba untuk jawab pertanyaannya gitu ya, karena aku sendiri juga pengen tahu nih kalau dari teman-teman tuh seberapa familiar sebenarnya sama isu ini kayak gitu ya. Oke, nah silahkan untuk diklik linknya, terus coba untuk dijawab pertanyaan yang ada di sana. Aku ganti screen dulu. Nih, pertanyaannya adalah apakah sahabat gitu atau teman-teman di sini pernah menemui langsung orang yang memiliki keinginan atau bahkan mungkin sudah melakukan self harm? Gitu. Mungkin temennya gitu, atau mungkin keluarga gitu, atau mungkin diri sendiri pernah punya keinginan atau bahkan mungkin pernah melakukan. Gitu ya. Oke, yang lain. Nah, sambil nunggu yang lain, teman-teman bisa ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih harapan teman-teman gitu dari mengikuti kegiatan malam hari ini? Gitu. Kita ngomongin tentang self harm ini, mungkin dari teman-teman sendiri punya harapan tertentu gitu ya untuk ikut kegiatan ini. Gitu. Oke, oh 19 orang pernah menemui langsung. Nih, ini apalagi yang ini. Oh, terus ada juga yang pernah memiliki keinginan atau melakukan self harm. Okay. Kalau harapannya semoga bisa membantu teman, walaupun sedikit ya. Terus juga pengen nggak self harm lagi, berharap bisa lebih tenang, gitu. Bisa mencegah diri agar tidak melakukannya, belajar untuk menangani self harm. Bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa bantu teman ya. Ya, jadi nanti kita akan banyak gitu ya, banyak sharing tentang kenapa sih itu, apa sih yang terjadi gitu kan, kok orang bisa sampai kemudian dia melampiaskan dengan cara menyakiti diri gitu. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan itu gitu. Kalau misalnya kita punya keinginan untuk melukai diri gitu, atau orang di sekitar kita ingin melukai dirinya sendiri, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, nanti insya Allah kita akan diskusi bareng di sini. Ya. Oke, jadi secara umum
secara umum memang ini karena supaya bisa menolong orang lain dan menolong dirinya sendiri gitu ya, supaya kita enggak ini. Oke. Nah, bisa. Oke, jadi terima kasih teman-teman untuk yang sudah mengisi Mentimeternya gitu. Seperti yang tadi sudah aku sampaikan, jadi nanti kita buat ini interaktif aja. Jadi nanti kita juga akan ada games-nya sedikit gitu. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya dalam apa aku menjelaskan ada yang pengen ditanyain, teman-teman bisa tulis aja di chat gitu ya. Bisa di chat. Nah, ya. Oke. Ini udah ya tampilannya. Oke. Jadi iya nih tentang self harm gitu. Mungkin bisa slide selanjutnya. Oke. Jadi self harm itu apa sih gitu kan? Tadi seperti yang teman-teman sampaikan gitu ya, bahwa self harm itu slide yang sebelumnya aja. Nah, bahwa self harm itu adalah perilaku atau tindakan gitu ya, yang secara sengaja untuk melukai diri sendiri. Entah itu ada keinginan untuk menghilangkan nyawa ataupun enggak gitu. Jadi tadi benar, misalnya kayak pengennya cuma untuk melampiaskan aja gitu. Nah, itu juga bentuk self harm gitu. Jadi memang self harm ini intinya adalah melukai diri sendiri secara sengaja kayak gitu. Nah, terus self harm itu macam-macam gitu kan. Self harm itu macam-macam. Nah, kalau secara apa ya, secara ilmiahnya gitu ya, secara teorinya gitu, perilaku melukai diri ini yang dia tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa itu disebut dengan NSSI. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar gitu ya, non-suicidal self-injury, atau mungkin memang kayaknya sih lebih familiar self-harm itu gitu. Tapi di sini teman-teman perlu tahu bahwa self-harm itu ya perilaku melukai diri dengan atau tanpa adanya keinginan untuk menghilangkan nyawa. Dan biasanya digunakan sebagai cara gitu ya, yang caranya itu nggak pas gitu untuk mengatasi perasaan yang sulit dikelola, kemudian untuk mengatasi mungkin pikiran yang sangat mengganggu kayak gitu, atau mungkin ingatan gitu ya, atau mungkin ingatan tentang suatu peristiwa yang itu sangat menyakitkan kayak gitu. Jadi karena saking istilahnya nggak bisa menghandle ketidaknyamanan itu gitu, nah kemudian banyak orang yang memilih melukai diri ini sebagai cara untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu tadi. Gitu. Nah, faktornya itu macam-macam. Jadi ternyata ada berbagai macam faktor gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang self harm. Yang pertama itu adalah faktor biologis gitu. Kalau biologis ini misalnya kaitannya sama hormon gitu. Jadi kayak hormonnya apa namanya kurang nih yang apa ya endorfinnya gitu. Jadi terkait kondisi hormon sehingga emosinya jadi nggak stabil kayak gitu. Terus juga bisa faktor psikologis. Faktor psikologis di sini berkaitan dengan kepribadian misalnya. Terus terkait dengan kematangan psikisnya kayak gitu. Terus juga ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini juga banyak nih yang kemudian menjadi apa ya penyebab gitu ya. Misalnya kayak tuntutan dari lingkungan sosial gitu, atau misalnya kondisi lingkungan sosial, misalnya pernah punya pengalaman bullying gitu, atau misalnya body shaming gitu, atau misalnya kekerasan gitu. Nah itu ketiga faktor itu gitu ya, itu kemudian berinteraksi gitulah, saling mempengaruhi sehingga kemudian ada nih keinginan atau dorongan untuk melukai diri sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya, nah jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang perilaku melukai diri, itu sebenarnya sangat berkaitan dengan ketiga hal ini, teman-teman, kayak gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan ketidakmampuan untuk mengelola emosi, gitu. Jadi orang yang melukai diri ini umumnya itu karena dia kesulitan untuk mengelola emosi yang dirasakan.
gitu. Jadi apa namanya, awalnya gitu ya, kadang kan kita suka ya kayak misalnya, oh nggak boleh marah, nggak boleh sedih kayak gitu kan. Jadi kayak apa namanya, kemudian emosi itu tuh dipendem gitu loh, dipendem gitu kan. Nah awalnya mungkin intensitasnya tuh nggak kuat gitu, tapi kalau kita keseringan mendem tuh kan lama-lama penuh juga ya, lama-lama sesek juga gitu kan. Nah akhirnya ini yang kemudian menjadikan emosi itu semakin sulit untuk dikendalikan kayak gitu, atau jadi akhirnya sulit untuk mengenali emosinya sendiri kayak gitu. Jadi kayak taunya nggak nyaman aja gitu, tapi nggak tahu apa sih sebenarnya yang dirasain. Apakah ngerasa marah, apakah ngerasa kecewa kayak gitu. Bahkan saking apa ya, saking emosinya ini udah numpuk gitu ya, terus intensitasnya sangat kuat, ada juga yang kemudian apa namanya, ngerasanya tuh mati rasa gitu, kayak nggak ngerasain apa-apa kayak gitu. Nah itu ada juga. Atau mungkin kayak misalnya bawaannya kayak pengen nangis aja, padahal nggak ada apa-apa sebenarnya gitu. Nah itu juga bisa. Jadi karena mulanya itu tadi ketidakmampuan untuk mengelola emosi yang dirasakan dari pengalaman-pengalaman yang kita hadapi gitu. Nah terus kemudian yang kedua, nah yang kedua ini terkait dengan strategi coping. Coping itu maksudnya adalah cara kita gitu ya untuk mengurangi atau menghilangkan ketidaknyamanan. Misalnya kita ada masalah nih, kita ada masalah, terus kan rasanya nggak nyaman banget tuh kan, gitu. Nah, ada orang yang kemudian mengatasi ketidaknyamanannya itu dengan misalnya tidur gitu, atau misalnya terus jadi apa, online shopping gitu, jadi belanja banyak kayak gitu misalnya, atau makan gitu. Nah itu coping, kayak itu tuh coping. Karena kita ngerasa nggak nyaman, terus kita ngelakuin sesuatu untuk membuat diri kita merasa lebih nyaman. Nah permasalahannya adalah nggak semua cara coping itu sehat gitu. Nah karena strategi copingnya ini kurang sehat gitu ya, kurang baik. Nah akhirnya ini juga mempengaruhi seseorang untuk kemudian dia melukai dirinya gitu. Jadi karena ngerasa nggak nyaman sama masalah yang dia hadapi, kemudian mengurangi ketidaknyamanannya itu dengan melukai diri kayak gitu. Nah terus juga tadi kan sempat dibahas ya sama Kak Dini ya tentang stres. Kalau menurut teman-teman nih, kita bisa nggak menghindari stres? Nggak Bisa bisa. nggak kira-kira kita menghindari stres? Enggak ya, nggak bisa ya. Kayaknya ada aja gitu ya. Kayaknya ada gitu, tiap hari ada aja yang sesuatu yang mungkin bisa stres gitu. Nah, karena stres tanda manusia hidup. Jadi ada kemarin itu saya baca gitu ya, bilang gini, stres itu adalah bagian dari kehidupan yang normal gitu. Jadi hidup yang normal tuh justru ada stresnya gitu. Kayak ibaratnya kayak jantung gitu kan, kalau nggak dibikin deg-degan ya nanti jantungnya berarti kan nggak berdetak gitu kan. Nah jadi sebenarnya stres itu nggak bisa kita hindari gitu, tapi stres itu bisa kita kelola kayak gitu. Jadi malah justru sebenarnya dalam kadar tertentu masalah atau stres yang kita hadapi itu malah bisa bikin kita tuh berkembang kayak gitu. Nah, cuman itu tadi seringnya adalah kita tuh berpikir bahwa stres tuh sesuatu yang negatif gitu. Jadi akhirnya strategi copingnya kurang pas, nggak sehat. Nah, kemudian berkembang ke masalah-masalah yang lain. Gitu. Benar, nggak bisa dihindari, tapi bisa diobati, bisa dikelola. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu terkait dengan keberhargaan diri yang rendah gitu ya, atau self-worth. Gitu. Jadi nih, kalau orang yang punya keberhargaan diri yang rendah, atau misalnya rasa berharga yang rendah gitu ya, atau bahkan mungkin yang ngerasa nggak berharga, itu biasanya tuh apa? Biasanya tuh kalau ngelihat diri sendiri tuh kayak negatif gitu bawaannya ya. Kayak, oh aku nggak punya kelebihan, banyak kekurangan lah, kayak gitu. Atau mungkin sebenarnya menyadari adanya kelebihan gitu kan, tapi terus apa namanya, kayak kayaknya nggak mungkin deh aku kayak gitu.
Iya nggak? Sering nggak sih kayak gitu? Aku sih dulu kayak gitu ya. Kayaknya aku nggak punya kelebihan deh gitu. Tapi ternyata semakin kesini gitu, kita semakin lama-lama semakin mengenal, oh ternyata ada juga kok kelebihan yang kita punya. Nah, orang-orang yang keberhargaannya diri rendah itu, kayak gitu, dia terlalu memandang dirinya itu negatif. Karena terlalu memandang dirinya negatif, terus jadi kurang mengapresiasi dirinya sendiri. Gitu. Terus juga self-kritiknya tuh jadi gede gitu. Jadi apa namanya, mudah untuk mengkritik dirinya sendiri. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin tentang apa ya, tindakan melukai diri ini sangat bermacam-macam bentuknya gitu, mulai dari yang apa ya, mungkin kayaknya biasa aja gitu sampai yang ekstrim gitu. Tapi yang teman-teman perlu ketahui di sini adalah apapun bentuk atau metode yang digunakan untuk melukai diri itu adalah sesuatu yang serius. Kayak gitu. Nah, jadi apapun bentuknya itu adalah suatu perilaku yang berbahaya dan kita perlu untuk merespon atau menanggapi itu secara serius. Nah, ini jangan dilanjut dulu slide-nya karena kita akan permainan. Tadi seperti yang aku bilang, supaya nggak kayak ngewayang sendiri gitu ya, supaya kita agak interaktif gitu ya. Nah, ini aku ada permainan. Kan tadi teman-teman udah diinfo ya untuk bawa kertas HVS. Teman-teman bawa nggak? Bawa ya. Oke. Nah, begitu ya, bawa adminnya. Teman-teman yang lain bawa nggak? Oke. Nah, terus permainannya gini. Jadi, tentang self-harm ini, teman-teman, ternyata tuh banyak mitosnya. Tapi juga ada faktanya, gitu. Nah, supaya kita lebih kenal, apa sih sebenarnya mitos tentang self-harm, apa sih sebenarnya faktanya, gitu kan, untuk semakin menambah pemahaman kita, gitu. Nah, kita akan main games. Jadi, main gamesnya kalau ada yang suka nonton, apa ya, Running Man, oh enggak deh, ya itu pernah dimainin di situ ya, ketahuan tontonannya, ya. Nah, jadi teman-teman, aku mau minta tolong untuk supaya lebih seru gitu, teman-teman bisa untuk open videonya, terus di kertasnya tadi, silahkan untuk, kan ada dua sisi tuh, kan ada dua sisi ya. Nah, di sisi yang satunya, di sisi ini, tulis mitos. Di sini mitos. Kemudian di sisi yang satunya ditulis fakta. Gitu. Kalau misalnya ada yang nggak bawa, ini, oh lagi nggak ada kertas, oke, kalau nggak ada kertas, kalau open video mau nggak ya? Kalau misalnya nggak ada kertas, kita bisa pakai tangan. Jadi kalau mitos itu X, kalau fakta itu O. Oh gimana? Gini, O. Gitu. Biar seru nih open video. Ayo dong. Oh, lagi nggak pakai hijab. Oke. Oke. Yang lain bisa nggak open video? Bisa? Yuk open video yuk, biar seru. Nah, udah ada berapa nih Kak yang open video? Udah Ada gangguan. Terima Oke kasih deh, kalau misalnya nggak bisa open, oh ini ada yang bisa. juga sudah, terima kasih banyak. Hanifa, Mish, oke, Nazwa. Kalau misalnya yang nggak bisa open video, nggak apa-apa. Kita ada tombol reaction. Jadi nanti Putri Karisa. Apa ya enaknya, kalau mitos itu pakai tepuk tangan, kalau fakta itu pakai jempol. Bisa pakai reactionnya. Kalau mitos pakai tepuk tangan, kalau fakta pakai jempol. Kalau yang bisa pakai kertas, biar lebih seru sih, kita open video terus kita pakai kertas. Nah, caranya gini. Nanti aku akan bacakan sebuah pernyataan. Nah, teman-teman nanti menjawab apakah pernyataan itu mitos atau fakta. Gitu. Nah, kalau misalnya mitos, berarti sisi yang dikasih lihat di kamera adalah apa? Mitos, gitu ya. Kalau misalnya jawabannya fakta, berarti sisi yang dikasih lihat di kamera adalah
fakta gitu. Nah, kayak Kak Dini tuh gitu. Nah, nanti yang jawabannya benar, yang jawabannya salah berarti off, dimatiin videonya. Yang jawabannya benar tetap open video. Gitu ya. Nah, kan akan ada beberapa pernyataan nih. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir untuk open video, berarti dia yang bisa menjawab dengan benar semuanya, gitu. Nah, nanti ada, biar seru, ada hadiahnya kali ya. Ya, hadiahnya rahasia ya, dari aku, gitu ya. Tapi nanti kalau banyak gimana? Kalau Oke, nanti kalau banyak ya kita bisa cari lagi lah. Oke, udah siap? Udah siap tulisannya udah ya? Aku belum bikin ya. Oke ya, itu Fikri udah tuh, yang lain. Aril, oke, Aril udah siap. Oke, itu biar seru-seruan aja. Nah, oke, sekarang pernyataan pertama. Perilaku melukai diri merupakan bentuk gangguan jiwa, mitos atau fakta? Ada yang jawab fakta. Ayo. Ada yang jawab fakta, ada yang jawab mitos. Oke. Oke, ada yang jawab apa tadi, tepuk tangan tuh? Mitos. Oke, fakta. Oke. Nah, jadi teman-teman, perilaku melukai diri itu bukan termasuk gangguan jiwa gitu. Tapi merupakan perilaku yang beresiko yang kalau misalnya ini kita biarkan gitu ya, atau nggak coba untuk kita atasi, nah itu bisa berkembang munculnya masalah atau gangguan jiwa gitu. Misalnya terus jadi depresi dan sebagainya. Tapi self harm ini sendiri bukan merupakan gangguan jiwa. Jadi jawabannya adalah mitos. Yang menjawab fakta bisa off videonya. Yang menjawab mitos berarti kan benar tuh. Nah, berarti videonya tetap on. Gitu. Nah, selanjutnya pernyataan kedua. Orang yang melukai dirinya, nggak apa-apa, ikut jawab aja, nggak apa-apa. Yang salah ikut jawab aja, nggak apa-apa, ikut jawab. Gitu, pakai reaction, bisa pakai reaction. Oke, pernyataan kedua. Orang yang melukai dirinya cenderung untuk mencari perhatian orang lain. Mitos atau fakta? Ayo. Fakta. Mitos. Ayo, apa? Ini ada yang open video belum jawab nih. Ayo. Masih berpikir sepertinya. Mitos atau fakta? Orang yang melukai dirinya cenderung untuk mencari perhatian orang lain. Mitos atau fakta? Oke. Jadi teman-teman, justru nih orang-orang yang melukai dirinya itu bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan itu dari orang lain, kayak gitu. Jadi memang ada orang yang melukai itu untuk mencari perhatian, tapi sebenarnya malah sebagian besar gitu, bahkan kebanyakan itu tuh malah mereka berharap orang lain tuh nggak tahu kalau dirinya itu melukai dirinya sendiri gitu. Jadi jawabannya adalah mitos. Wah, ini harusnya ada sound-nya gitu ya, tepuk tangan. Gitu. Mitos gitu ya. Nah, silahkan yang jawabannya benar. Masih bertahan dengan videonya. Yang jawabannya salah, bisa dimatiin videonya, tapi tetap masih bisa ikut jawab dengan reaction atau di kolom chat. Gitu. Oke? Oke, ada berapa nih yang masih open video? Ada 3.
Oh, oh saya nggak ada video tapi benar semua. Oke, ada juga nih yang nggak. Oke. Nah, terus yang ketiga, laki-laki memiliki kerentanan yang sama dengan perempuan untuk melukai dirinya sendiri. Mitos atau fakta? Oke, yang perempuan jawabnya fakta, apa? Fakta, yang cowok jawabnya mitos. Nah, loh. Oke. Jadi, secara statistik gitu ya, secara statistik tuh yang lebih banyak itu perempuan yang melukai dirinya sendiri. Tapi laki-laki maupun perempuan itu punya kerentanan yang sama gitu. Jadi laki-laki dan perempuan punya kerentanan yang sama untuk melukai dirinya sendiri. Jadi jawabannya adalah fakta. Ya, silahkan yang menjawab benar. Siapa nih yang jawab benar? Ini sibuk sendiri ya. Oke, oh masih ada yang bertahan loh. Videonya masih ada yang bertahan loh. Oh, ini juga Naila nih masih bertahan nih dia, tapi nggak open video. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, orang-orang yang melukai dirinya merasakan kenyamanan dan menikmati hal tersebut. Mitos atau fakta? Jadi orang yang melukai dirinya itu tuh dia menikmati hal itu gitu. Fakta. Oke, mitos. Oke, ada lagi? Wah, banyakan yang jawab fakta nih. Jadi jawabannya yang benar adalah ya sebenarnya kalau dibilang menikmati terus kemudian apa merasa nyaman itu enggak juga ya gitu. Karena ternyata banyak yang kemudian setelah melakukan itu tuh merasa gelisah. Tapi memang benar untuk sementara waktu lega, ada rasa lega tuh ada gitu. Tapi itu hanya sementara gitu. Setelah itu malah justru umumnya itu yang dirasakan adalah kayak guilty feeling gitu loh, kayak ngerasa bersalah sama dirinya sendiri atau ngerasa bersalah karena kenapa kenapa kok melukai dirinya gitu. Makanya kemudian cenderung untuk menutupi itu dari orang lain supaya orang lain nggak tahu kalau dia melakukan itu gitu. Gitu. Jadi jawabannya mitos. Nah, ini benar nih. Ada yang bilang, nah benar tuh gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah mitos. Oke. Terus, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Keseriusan perilaku melukai diri dilihat dari lukanya. Jika lukanya tidak parah, berarti bukan suatu hal yang serius. Mitos atau fakta? Ini tadi sempat disinggung di awal. Oke, mitos. Mitos. Ini udah nggak ada yang open video ya? Udah nggak ada yang open video ternyata. Nggak ada Tapi kali masih ada. Cuman Kak Dini sama Kak Wirda yang open video. Berarti udah ada yang salah. Atau tadi ada yang benar tapi nggak open video. Gitu. Ya, jadi apapun, seberapapun lukanya gitu ya, apapun metode yang digunakan, itu menandakan bahwa perilaku melukai diri ini adalah suatu hal yang serius. Kayak gitu. Jadi, nggak bisa ya kita kayak misalnya oh dia cuma cubit-cubit tangan kok nggak ini gitu terus ya udahlah dibiarin aja nggak gitu juga ya gitu karena pada orang-orang yang melukai diri itu tuh gini itu bisa bertingkat gitu loh maksudnya metodenya bisa berkembang gitu kayak misalnya awalnya mungkin cubit gitu ya tapi sakit tuh tapi lama-lama kan karena udah kebiasa terus jadi akhirnya itu nggak mempan lagi nah itu bisa berkembang kayak gitu. Makanya tadi apapun bentuknya, apapun cara yang digunakan itu adalah suatu hal yang serius gitu. Nah, tadi kan di sini teman-teman ada yang bilang kalau pernah ya dirinya sendiri mengalami hal itu gitu. Atau misalnya ada temennya yang kemudian juga melukai dirinya sendiri. Nah, itu coba untuk dilihat. Apapun bentuknya itu adalah sesuatu yang serius untuk ditangani kayak gitu. Dan kemudian ya itu
ada juga yang berpikir bahwa orang yang melukai dirinya itu untuk mengakhiri hidup. Padahal enggak ya, tadi seperti yang disampaikan, itu juga sebuah mitos ya gitu. Jadi ada juga orang yang melukai diri itu untuk tadi mengatasi ketidaknyamanannya. Oke, nah ini nggak ada yang bertahan ini. Tapi ada nggak yang off video tapi jawabannya benar terus sampai akhir? Ayo, ada nggak? Boleh lo tulis di chat box atau open mic. Iya, ada nggak? Oh, ada nih. Ada yang dia chat private. Oh, oke. Ada, oke. Di-keep Udah dulu tahu nih namanya. siapa pemenangnya. Iya. Oke, jadi terima kasih teman-teman untuk partisipasinya gitu ya. Tadi itu adalah terkait dengan mitos fakta yang perlu kita ketahui bersama kayak gitu. Meskipun ya mungkin nggak bisa open video semua gitu ya, tapi aku sangat senang gitu karena teman-teman mau berpartisipasi, entah ngasih jempolnya, entah ngasih tepuk tangan gitu kan, atau kasih jawaban di chat kayak gitu. Jadi itu tadi mitos atau fakta itu tadi juga sekaligus untuk kita ngasih pemahaman dulu nih, pandangan kita tentang perilaku melukai diri. Nah, kemudian kita lanjut, kenapa sih orang itu melukai dirinya sendiri gitu kan. Nah, next. Ya, ini. Jadi, kenapa sih kok orang itu bisa melukai dirinya sendiri gitu kan? Yang pertama itu adalah sebagai cara untuk mengatasi masalah emosional yang dihadapi. Kayak gitu. Kayak tadi ya, mungkin awalnya tuh masalah emosinya tuh kayak mendem marah, mendem sedih gitu. Tapi karena saking seringnya dipendem gitu kan, akhirnya kan itu menjadi sangat berat gitu ya. Terus atau mungkin juga ya, ada suatu peristiwa yang kemudian memberikan respon emosi yang sangat kuat gitu. Nah, kemudian kesulitan untuk mengelola emosinya gitu. Kesulitan untuk mengatasi itu gitu sehingga akhirnya ada kemudian orang-orang yang memilih cara melukai diri ini untuk mengatasi masalah emosionalnya gitu. Ibaratnya kayak biar kan ada tuh ya yang suka biar perhatiannya teralihkan gitulah. Jadi kayak sakit batinnya itu teralihkan gitu dengan sakit fisiknya, karena dengan begitu terus dia jadi nggak kerasa sakit karena masalah emosinya gitu. Jadi ada yang kemudian itu, dan sebagian besar alasan mereka adalah seperti ini, untuk mengatasi masalah emosional yang sedang dirasakan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk meredakan ketegangan atau untuk merasa nyata. Jadi gini, aku pernah ketemu gitu ya dengan beberapa orang yang kemudian dia melukai dirinya gitu. Itu rasanya itu saking emosinya itu kuat gitu ya, emosi negatifnya kuat, intens, itu tuh kemudian ngerasa mati rasa. Kayak kita nggak kayak ngerasa tegang atau ngerasa mati rasa kayak gitu. Nah, itu kan nggak nyaman banget ya untuk fisik ya gitu. Nah, kemudian ada yang kemudian melukai ini untuk merasakan lagi, oh masih sakit, oh aku masih sakit nih gitu, karena tadi mati rasa gitu kan gitu. Jadi untuk meredakan ketegangan itu atau untuk kembali merasa nyata gitu. Nah, terus kemudian ada juga yang kemudian tadi untuk pengalih gitu kan, karena mungkin tiba-tiba teringat hal-hal yang tidak menyenangkan gitu, yang bikin nggak nyaman gitu kan, atau misalnya tiba-tiba kepikiran hal-hal yang sangat mengganggu gitu, terus karena tidak bisa tadi copingnya nggak bisa, untuk kelola nggak bisa gitu, akhirnya didistraksi, dialihkan perhatiannya gitu. Nah, dialihkannya dengan melukai diri. Terus ada juga yang kemudian menggunakan ini tuh untuk mengekspresikan atau untuk mengkomunikasikan. Emosi itu kan sesuatu yang nggak kelihatan ya, ya nggak? Kita bisa aja nih kelihatan seneng gitu, tapi bisa jadi di dalamnya kita ngerasa marah, kita ngerasa sedih gitu. Nah, kadang mengkomunikasikan emosi ini tuh susah gitu, apalagi untuk orang-orang yang tidak terbiasa melakukan hal seperti ini gitu. Nah, jadi ada yang kemudian memilih tindakan ekstrim gitu untuk mengekspresikan ini
mengkomunikasikan, ini loh yang kurasain itu, aku tuh udah saking nggak kuatnya gitu. Nah, kemudian dengan cara-cara seperti ini, gitu. Misalnya untuk mengkomunikasikan ke orang terdekat gitu, misalnya ke teman atau misalnya ke keluarga kayak gitu, karena saking nggak tahu gimana cara ngomongnya, terus kemudian mengekspresikannya dengan ini. Atau tadi saking nggak tahu gimana cara mengungkapkannya gitu, terus kemudian diekspresikan dengan menyakiti dirinya sendiri. Nah, ada juga yang kemudian menjadikan ini tuh untuk menghukum dirinya sendiri atau untuk menghukum orang lain. Gitu, misalnya karena suatu hal kemudian ngerasa bersalah sama dirinya sendiri, gitu kan, ngerasa kecewa mungkin sama dirinya sendiri, nah terus kemudian menghukum itu dengan melukai. Atau misalnya, biar dia ngerasa bersalah, terus kemudian dilukai dirinya, gitu. Nah, terus ada juga yang menggunakan ini untuk menyesuaikan diri dengan kelompok gitu. Nah, ini kayak misalnya supaya bisa merasa diterima gitu ya. Aku nggak tahu ya, kalau dulu itu pernah baca berita gitu, kalau di teman-teman pelajar gitu ya, itu tuh suka ada kayak challenge tuh loh. Challenge yang dia melukai dirinya sendiri gitu. Nah, itu kan untuk sebagian orang kemudian kan kayak merasa tertantang supaya aku bisa diterima, gabung di sana gitu. Terus kemudian melukai dirinya sendiri dengan menjawab tantangan-tantangan seperti itu. Blue whale namanya. Namanya itu ya. Jadi dia melukai dirinya sendiri kayak gitu ya. Atau misalnya nih punya teman satu peer gitu kan, satu geng gitu. Terus temennya itu ada yang menggunakan cara-cara seperti ini. Nah, sebagai bentuk solidaritas gitu, mungkin memaknai solidaritasnya dengan cara melakukan hal yang sama, nah terus kemudian ikut-ikut melakukan hal yang sama gitu. Padahal seharusnya kan ya kita membantu dia supaya tidak melakukan itu gitu ya. Tapi kadang tuh kita ada kayak, ya itu tadi, kebutuhan untuk supaya kita sama lah gitu, solidaritas lah gitu. Bahkan ada juga ya yang ekstrim, misalnya itu fans-fans idol gitu, atau fans-fans idola gitu ya, yang kemudian menunjukkan protesnya gitu dengan kemudian melukai diri dan sebagainya. Karena fanboy atau fangirl yang lain kayak gitu juga tuh, biar sama nih kita satu rasa sebagai fansnya gitu kan, terus melakukan hal yang sama gitu. Nah, ini banyak alasan yang kemudian membuat orang-orang itu melukai diri sendiri. Tapi tadi ya yang paling banyak terjadi itu berkaitan dengan tadi caranya untuk mengatasi masalah emosional yang dirasakan. Nah, apapun alasannya gitu ya teman-teman, apapun alasan seseorang itu melukai diri sendiri, itu tetap melukai diri sendiri itu adalah bentuk coping yang tidak sehat, bahkan itu membahayakan gitu. Jadi ya kita nih perlu belajar untuk mencari cara lain nih untuk mengatasi ini tadi, mengatasi masalah emosinya, untuk mengatasi stresnya kita kayak gitu, supaya kita bisa memilih cara-cara yang lebih sehat gitu. Nah, slide selanjutnya. Nah, jadi ini kira-kira seperti ini. Tadi kan di awal ada yang bilang kalau pernah memiliki pikiran atau mungkin melakukan gitu. Jadi aku sekali lagi mengingatkan, kalau misalnya pembahasan ini mungkin sempat untuk membuat ngerasa nggak nyaman, teman-teman mungkin bisa untuk pause dulu, ngelakuin lagi tadi nafas tadi ya, gitu. Terus kemudian kalau udah lebih enak, bisa lanjut lagi untuk nyimak lagi, gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang siklus melukai diri gitu ya, nah, yang pertama itu adalah awalnya tuh ada penderitaan emosional ini gitu, akibat pengalaman yang dimiliki. Misalnya tadi pengalaman bullying misalnya, atau mungkin ada pengalaman traumatis kayak gitu. Nah, karena tidak bisa mengelola itu gitu kan, karena strategi copingnya saat itu tidak sehat atau mungkin nggak efektif ternyata. Nah, kemudian beban emosional itu jadi semakin berat gitu teman-teman. Jadi semakin berat, kemudian bahkan mungkin jadi terlalu berat gitu, overwhelmed gitulah, kayak kita kewalahan gitulah dengan apa yang kita rasakan gitu. Nah, terus biasanya tuh jadi panik. Ini kenapa? Aku kok ngerasa kayak gini? Kok ngerasa nggak nyaman kayak gini gitu? Dan biasanya panik ya.
gitu. Kayak ngerasa ada sesuatu yang salah gitu, dan kita jadi kayak panik sendiri gitu. Nah, karena panik ini, terus kemudian istilahnya modalitas untuk menguasai ininya, untuk menguasai dirinya ini kurang gitu ya. Nah, kemudian muncullah pikiran untuk melukai diri gitu. Terus ketika udah melukai diri ini, kemudian ternyata ada nih rasa leganya meskipun itu sementara gitu. Terus kemudian setelah itu muncullah tetap ada rasa gelisah gitu, tetap ada rasa sedih gitu, kenapa melakukan ini gitu. Tapi kemudian karena ngerasain lagi adanya mungkin suatu saat gitu ya, ada trigger gitu ya, ada sesuatu yang men-trigger atau memicu gitu ya, kemudian masalah emosi itu muncul lagi. Nah, itu kemudian pola ini berulang gitu. Jadi pola seperti ini sangat mungkin berulang. Makanya ketika kita ingin mengendalikan perilaku melukai diri kita perlu kenal dulu nih, ketika kita merasakan beban emosional ini nih, apa ya yang dirasain fisiknya gitu. Sehingga kita bisa mencegah itu gitu. Sehingga respon yang dipilih itu bukan melukai diri sendiri, tapi melakukan hal yang lain gitu. Jadi lingkaran ini nih, ini perlu diputus gitu teman-teman. Karena tadi ini bisa bersiklus dan akhirnya ya bisa menimbulkan bahaya-bahaya yang lain gitu. Nah, next. Nah, bahayanya apa aja? Bahaya fisik ini bisa kemudian menimbulkan luka ya, menimbulkan luka, kemudian menimbulkan luka yang membahayakan tadi ya. Karena bisa aja orang itu metodenya itu jadi berkembang. Nah, kan kemudian akhirnya karena ini lukanya pun juga jadi akhirnya semakin parah kayak gitu. Terus kemudian ya meskipun tidak ada niat gitu, tapi ini kemudian bisa beresiko sampai kemudian menghilangkan nyawa gitu. Nah, terus kemudian kalau secara psikis apa yang bisa terjadi? Yang terjadi adalah kecanduan. Jadi kecanduan itu nggak hanya kecanduan game, nggak hanya kecanduan internet gitu ya, tapi ternyata ini tuh juga bisa bikin kita kecanduan gitu. Kenapa kok dia bisa bikin kecanduan? Karena di slide yang sebelumnya tadi, akhirnya itu digunakan gitu, itu dijadikan cara yang diandalkan gitu ya, untuk bisa ngerasa lega, meskipun itu cuma sementara, kayak gitu. Nah, itu jadi akhirnya kecanduan gitu. Nah, kecanduan ini gitu kan, kemudian dia tadi selain itu juga memunculkan gelisah, bersalah, kayak gitu. Nah, kemudian bisa mengembangkan masalah psikologis yang lain. Ini juga yang sering aku temuin gitu ya, kayak mereka tahu ini tuh berbahaya gitu, tapi nggak tahu caranya gimana untuk mengatasi itu gitu. Jadi kan itu semacam ketergantungan sebenarnya. Ya sejauh ini yang aku tahu caranya adalah dengan melukai diriku sendiri gitu. Nah itu akhirnya siklus tadi tuh itu muter terus tuh kayak gitu. Gitu. Nah kemudian apa nih yang bisa kita lakukan ketika dorongan untuk melukai diri itu muncul gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak jelas, teman-teman bisa tanya di chat ya, atau misalnya mau merespon atau mau menanggapi itu bisa dituliskan di chat. Nah, ketika nih tadi ya, kan tadi ada siklus gitu ya, ada siklus ketika ada permasalahan, gitu kan, ada beban emosional yang begitu besar, terus tidak bisa mengelola, nggak bisa menguasai, terus tahu nih pernah dengar di internet misalnya, atau pernah lihat temen misalnya, terus kepikiran untuk itu. Seringnya tuh kayak gitu ya, seringnya awalnya tuh kayak gitu. Nah, terus kepikiran, kok lega nih, gitu kan. Terus akhirnya berulang, terus caranya kayak gitu. Nah, makanya yang bisa dilakukan adalah yang pertama nih, teman-teman harus cari distraksi. Gitu. Jadi teman-teman ketika udah ngerasa nih muncul ada pikiran, atau misalnya kita tahu teman kita cerita, aduh aku kepikiran untuk ini nih, melukai diriku sendiri misalnya. Nah, kita bantu untuk mencari distraksi. Gitu. Nah, terus kemudian redakan gejala fisiknya, yang nanti ini akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Terus kemudian berikan kesempatan untuk mengekspresikan emosinya. Gitu. Terus amankan gitu ya lingkungannya, pastikan nih nggak ada hal-hal yang bisa menguatkan
apa ya, dorongan atau keinginan untuk melukai diri. Jadi barang-barang yang berbahaya itu disingkirkan kayak gitu, atau hal-hal lain yang memicu, misalnya kayak kita jauhin dulu sumber yang memicu untuk apa melukai diri itu kayak gitu. Terus coba untuk kontak support sistemnya. Ada nggak temen yang tahu kondisi kita? Nah, kita bisa kontak mereka gitu, ngobrol sama mereka untuk mengalihkan tadi juga kayak gitu. Terus Hobbox. Nah, ada yang nanya nih, Hobbox itu apa gitu kan. Nah, nanti ini kita bahas selanjutnya. Oke, next. Nah, distraksi ini ya. Jadi ketika ada tadi teman-teman ngerasa misalnya fisiknya ngerasa nggak nyaman, terus mulai ada pikiran-pikiran untuk melukai gitu kan, coba untuk dialihkan sebisa mungkin untuk mengalihkan itu gitu. Misalnya dengan baca buku gitu, atau kemudian jalan-jalan gitu, olahraga misalnya kayak olahraga itu yang berkeringat ya, misalnya lari gitu kan, atau misalnya sepak bola gitu, kalau ada teman buat main sepak bolanya gitu, atau misalnya apa bulu tangkis gitu. Jadi olahraga yang bisa berkeringat, yang kita bisa teralihkan lah perhatian kita dari situ. Terus kemudian mungkin bisa diajak untuk pergi ke tempat umum gitu, di mana kita nggak ngerasa sendirian, ada orang lain yang bisa kita amati dan sebagainya. Gitu. Atau kemudian melakukan kegiatan yang disukai, misalnya suka lettering gitu ya, bikin tulisan-tulisan gitu kan, sekarang banyak ya kayaknya yang belajar kayak gitu, lettering gitu. Atau misalnya masak gitu kan, atau ngosek WC gitu kan, jadi kayak bersihin kamar mandi, bersihin WC gitu, atau masak kayak gitu. Terus juga bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan yang bikin tubuh itu rileks, misalnya pernapasan, atau kemudian coba untuk dengerin suara-suara yang bisa menenangkan kayak gitu. Jadi distraksi, alihkan pikiran itu kayak gitu. Nah, terus kemudian next. Nah, kemudian yang kedua adalah redakan gejala fisiknya. Teman-teman kalau misalnya coba deh ya, kita ingat-ingat lagi gitu. Ketika kita merasakan emosi tertentu, sebenarnya fisik kita itu berespon loh. Gitu. Ada sensasi tubuh yang kita rasakan, ya enggak? Misalnya nih kalau kita lagi cemas, apa biasanya yang dirasain kalau cemas? Mules. Misalnya ya, mules, terus apa lagi? Keringat dingin gitu, atau tangannya jadi gemeter gitu kan? Atau misalnya apa? Suaranya juga jadi kayak geter gitu. Atau misalnya kayak kalau saking cemasnya atau saking paniknya gitu, misalnya kayak dada sesek gitu. Sama kayak misalnya ketika marah itu kan kita juga ada reaksi atau respon tubuhnya ya, misalnya kayak sesak, terus apa dadanya, bukan, tengkuknya sini nih tegang gitu kan, ototnya sini tuh tegang kayak gitu. Nah itu adalah reaksi fisik. Nah ketika muncul keinginan atau dorongan itu, kita juga perlu kenal nih reaksi fisiknya ini apa gitu, dan kemudian kita melakukan hal-hal untuk meredakan itu gitu, sehingga bukan dengan melukai diri kita membuat merasa lebih baik, tapi dengan melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini gitu. Nah misalnya nih, kalau yang dirasakan itu adalah mati rasa atau ngerasa kayak ngawang gitu ya, kayak apa sih, disconnect gitu ya sama realita gitu ya. Nah itu teman-teman bisa menyarankan gitu ke teman-temannya atau bahkan ke diri sendiri gitu ya, dengan mengepalkan es batu gitu. Kalau misalnya ada es batu di kulkas tuh coba dikepelin tuh kayak gitu. Jadi kan di situ akan ngerasa dingin banget ya tangannya ya. Nah, itu akan memuncul sensasi yang kuat, itu akhirnya akan membantu kita untuk mengatasi mati rasanya tadi gitu. Atau misalnya juga mandi air dingin. Kayak gitu. Atau menggigit sesuatu yang rasanya tuh sangat kuat, misalnya kayak cabai gitu ya. Sebagai orang yang nggak bisa makan pedas, nah ini cabai ini sangat ampuh sepertinya buatku ya. Karena terus langsung ngerasa kontak sama realita gitu. Karena cabai satu aja udah kepedesan gitu kan. Itu, atau misalnya kayak jeruk nipis gitu, atau lemon, itu kan pahit banget gitu ya. Nah, itu bisa tuh kita gunakan.
Atau misalnya kemudian dengan ngobrol sama temen gitu. Jadi kita kontak lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang dirasakan itu adalah tegang atau marah gitu. Nah, ini bisa kita ekspresikan dengan mukul, bantal atau guling gitu. Jadi mukul benda-benda yang empuk gitu. Karena kalau mukul tembok kan sama aja ya, itu melukai diri ya. Kita rilis nih tegangnya, tapi kita juga akhirnya melukai diri. Jadi bisa pukul tembok atau pukul guling. Atau kalau misalnya teman-teman tahu tuh di pinggir jalan, ini kalau di Jogja sih ya, itu suka ada yang jual itu loh, boneka yang dia berdiri, terus kalau dipukul dia bisa kayak mau jatuh tapi berdiri lagi tuh. Gitu, tahu nggak? Jadi tahu nggak? Ada ya boneka yang kayak gitu, yang dia dipukul. Nah tuh, jadi dia dipukul tuh bonekanya, dia bisa miring tuh, tapi dia balik lagi gitu. Nah itu kan kita bisa tuh mengekspresikan, melepaskan ketegangan itu dengan hal seperti itu, karena itu tidak melukai diri sendiri. Gitu. Atau misalnya kalau teman-teman tahu stress ball, jadi dia bola gitu yang bisa kita remet-remet kayak gitu ya, remes-remes kayak gitu, dan kemudian dia akan balik ke bentuk semula gitu. Nah itu juga bisa untuk melepaskan ketegangan atau tension yang kita rasain. Atau kalau nggak tahu stress ball, mungkin squishy yang lebih familiar ya. Squishy itu jangan dimasukin ke toilet ya, tapi diremes-remes gitu squishy-nya, diremes-remes kayak gitu. Atau misalnya main ini plastisin gitu, atau meremas-remas kertas kayak gitu. Itu bisa kayak kertas diremes-remes atau disobek kecil-kecil kayak gitu. Nah itu fidget spinner, nah itu juga bisa untuk meredakan gejala fisik yang itu berupa tegang kayak gitu. Nah, terus apalagi yang bisa dilakukan untuk merasa lebih rileks gitu, teman-teman bisa relaksasi nafas. Relaksasi nafas itu ya kayak yang tadi, tapi itu bisa dilakukan lebih ini lagi diulang-ulang gitu ya sampai ngerasa lebih nyaman. Atau misalnya kayak relaksasi otot gitu. Relaksasi otot itu kayak tangan gitu ya, kita remet tangan gitu sampai sekencang mungkin gitu kan, terus kita lepasin pelan-pelan. Coba deh teman-teman sambil coba untuk ngeremet tangannya gitu kan, sekuat tenaga gitu dirasain gitu ya, dengan sekuat tenaga gitu, terus kemudian dilepaskan pelan-pelan. Itu rasanya gimana di tangan? Kayak semeriwing gitu ya. Nah, itu relaksasi otot, dan itu juga bisa bikin kita ngerasa lebih rileks juga gitu. Atau misalnya jalan-jalan tadi, cari angin gitu ya, ngeliatin burung gitu kan terbang. Jadi akhirnya selain itu membuat kita rileks, juga akhirnya mendistraksi juga dari keinginan-keinginan tadi. Gitu. Atau mandi air hangat. Terus juga bisa dengan berhitung. Jadi kita ambil jeda gini. Ketika kita ngerasa itu sangat nggak nyaman, itu tuh ada dorongan atau kayak impulsif gitulah untuk segera menghilangkan itu. Nah, coba untuk diajak dia menunda dengan berhitung. Misalnya ngitung 10 hitungan. Kalau misalnya ada yang pernah nonton film Fix You, nah dia kan kayak gitu ya. Ada nggak yang nonton Fix You? Kalau yang nonton Fix You itu kan kayak gitu, dia itu pasien borderline dan kesulitan untuk mengendalikan emosinya. Kemudian teknik yang diajarkan adalah ngitung. Coba kamu hitung sampai 10. Kayak gitu. Dan ternyata di awal-awal mungkin susah gitu ya, tapi ternyata lama-lama gitu di hitungan ke-7 atau ke-6 itu tuh udah lebih emosinya tuh udah lebih rileks lah gitu, udah nggak ada lagi keinginan untuk melukai atau merusak dan sebagainya kayak gitu. Atau bisa juga dengan ambil jeda 5 menit gitu. Oke, tahan dulu nih 5 menit. Sebisa mungkin lakukan apapun untuk menunda itu kayak gitu. Nah, itu juga bisa untuk meredakan gejala fisiknya. Gitu. Ada nih, ketika marah, campur sedih, sering coba alihkan ke olahraga, tapi jadinya malah cedera. Berarti, tuh alat fitnessnya jadi rusak ya, jadi tekor kalau kayak gitu ya, nombok jadinya. Nah, ini berarti perlu dicari cara yang lain. Gitu, karena banyak ya caranya, gitu kan. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa, kalau tegang atau marah, kita relaksin dulu nih. Gitu, biar energinya nggak gede banget kayak gitu ya.
Gitu. Kita rilekskan dulu, terus baru kemudian melakukan aktivitas lain tadi untuk mendistraksi. Gitu. Nah, kemudian next. Nah, kemudian ekspresikan emosinya gitu. Karena tadi kan sebenarnya yang kita butuh itu tadi kan karena ada emosi yang nggak stabil, apa ya, kewalahan gitu ya, karena emosi yang kita rasakan, sehingga emosi ini perlu kita ekspresikan. Kayak gitu. Kayak ibarat kita berada di dalam ruangan gitu ya, teman-teman. Coba bayangin kalau kita ada di ruangan, terus nggak ada ventilasinya. Engap nggak? Anggap kayak gitu ya, kalau misalnya kita ada di ruangan, terus pintunya ketutup, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, itu kan rasanya engap gitu ya. Nah, terus makanya kan yang kita butuhkan adalah ventilasi gitu ya, supaya udaranya bisa keluar masuk gitu. Nah, emosi kita tuh juga kayak gitu. Kalau misalnya kita simpen terus gitu ya, nggak kita keluarin, nggak kita ekspresikan gitu. Nah, itu juga lama-lama nanti kantong emosinya kita penuh dan kita juga jadinya sesek sendiri. Jadi, ini kemudian ekspresikan emosi itu, misalnya dengan menulis, gitu kan, atau menggambarkan emosi yang dirasakan, misalnya bikin gambar, oret-oretan, kayak gitu. Biasanya sih misalnya gini, nggak usah mikir gambar apa gitu ya, tapi ikutin aja apa yang dirasain, coret-coret aja, ngikutin tangan aja gitu. Jadi untuk mengekspresikan apa yang dirasain. Atau misalnya nulis surat, untuk mengungkapkan apapun yang dipikirkan, apapun yang dirasakan kayak gitu. Meskipun pada akhirnya ini nggak dikasih ke siapa-siapa gitu. Itu nggak apa-apa loh kayak gitu. Jadi kita mengungkapkan. Atau misalnya dengan berbicara dengan orang lain gitu ya. Misalnya ada orang yang kita percaya, yang kita bisa terbuka, menunjukkan apapun sisi diri kita ke dia gitu ya. Nah, kita ceritakan apapun yang kita rasakan. Atau bisa juga dengan membuat jurnal gitu, atau bikin diary gitu. Terus ini juga aku sering nih menyarankan hal seperti ini. Jadi nulis emosinya di kertas, apapun yang dirasain waktu itu, apapun ketidaknyamanan yang dirasakan, terus disobek kecil-kecil kertasnya. Kayak gitu. Terus dibuang kertasnya gitu. Nah, ternyata ini untuk sebagian orang membantu. Meskipun itu emosinya tentang orang lain gitu ya, meskipun dia akhirnya nggak ngomong sama orang itu gitu, tapi ini cukup untuk membantunya apa namanya, mengekspresikan emosinya gitu, karena akhirnya keluar, nggak dipendem. Gitu. Nah, kemudian next. Nah, jadi apakah ini perlu atau harus dibicarakan kepada orang lain? Ini perlu ya teman-teman, ini harus gitu. Kenapa? Karena kita butuh support system gitu. Jadi ketika misalnya nih teman-teman di sini gitu ya, tahu ada temennya yang melukai dirinya sendiri atau mungkin kepikiran gitu, baru kepikiran gitu, sempet sekali dua kali cerita gitu ya. Nah, support dia untuk ayo ini perlu nih dibicarain secara serius. Ada nggak kira-kira orang yang bisa untuk diajak cerita kayak gitu. Kenapa? Supaya tadi ketika ada pikiran nih, kita punya orang yang bisa kita ajak ngobrol untuk mengungkapkan apapun yang kita rasakan. Kayak gitu. Jadi ini hal yang harus dilakukan, harus dibicarakan kepada orang lain. Karena secara umum orang-orang yang kemudian melukai diri itu dia sama sekali kesulitan untuk mengendalikan sendiri gitu. Sehingga itu berarti dia membutuhkan bantuan dari orang lain gitu. Nah, terus biasanya nih pertanyaan yang sering muncul, gimana kalau nggak ada orang lain? Yang sering terjadi itu adalah ada, tapi kita nggak sadar sama keberadaan orang itu. Gitu. Jadi kita perlu coba cari screening gitu ya, kira-kira siapa ya teman yang bisa, atau siapa ya orang lain nggak bisa. Kalaupun ternyata di lingkungan terdekat kita nggak ada nih sama sekali, nah masih ada profesional yang bisa kita tuju gitu ya, yang bisa teman-teman tuju untuk membicarakan hal ini. Kayak gitu. Next. Nih, jadi kepada siapa teman-teman bisa membicarakan hal ini? Nah, itu kepada keluarga. Misalnya ke keluarga. Kadang sungkan gitu ya cerita ke orang tua. Nah, mungkin bisa cerita ke saudara. Kayak gitu. Atau misalnya ke teman gitu. Atau misalnya kalau yang pelajar
ke guru gitu, ke pihak sekolah, atau misalnya mahasiswa, misalnya ke dosen pembimbing gitu, atau sekarang itu kalau di kampus-kampus juga banyak unit konsultasi gitu ya. Nah, itu bisa juga untuk berkonsultasi ke sana gitu. Atau kalau ternyata nih udah coba cari, nggak ada gitu kan, atau ada tapi kayaknya ragu atau sungkan. Nah, teman-teman bisa bicara ke profesional gitu. Jadi kadang tuh gini, tadi ya terkait yang kalau misalnya nggak ada siapa-siapa gimana, kita bisa mencari. Gitu. Misalnya kayak ya apa namanya, tadi teman misalnya kadang ada orang-orang segahan, tapi ternyata enggak. Nah, jadi akhirnya udah. Oke, terus kalau misalnya udah kebiasaan gimana? Nah, tadi perlu diputus ya. Siklusnya tadi perlu diputus. Dan gitu. Cari distraksinya gitu. Terus kemudian next. Nah, ini tadi ada yang nanya, Hobbox itu apa gitu. Sebelumnya kan teman-teman diminta untuk bawa dua benda yang dianggap bisa memberikan rasa nyaman atau positif gitu ya. Teman-teman bawa nggak? Ada yang bawa nggak? Ada yang nyanding nggak? Ada, oke. Wah, bawa. Oke, ada. Nah, ini. Jadi ini berkaitan dengan bukan bawa makanan. Oke, bawa ya. Oke, mantap. Nah, jadi Hobbox atau ada juga yang mengistilahkan safe box. Ibaratnya tuh kayak kotak P3K gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin, kalau ngebayangin kotak P3K tuh kan ada betadine, ada itu merek ya. Ada ini untuk nutup luka gitu kan, ada alkohol gitu. Itu kan P3K ya, atau misalnya obat sakit mah gitu. Ada perban gitu. Nah, kalau Hobbox ini ibaratnya juga jadi kayak kotak P3K-nya kita gitu, ketika kita mengalami hal yang bikin emosi kita tuh atau mood kita tuh down gitu. Jadi di kotak ini nih nanti teman-teman bisa mungkin cari kotak gitu ya, kotak bekas atau misalnya kotak khusus gitu yang digunakan untuk ini jadi dijadiin Hobbox gitu. Jadi nanti di dalamnya itu teman-teman bisa simpan benda-benda yang kira-kira nih kalau teman-teman melihat itu atau teman-teman bersama dengan itu bisa memunculkan atau menggunakan positif. Emosi positif tuh misalnya kayak tenang gitu, atau senang gitu, atau puas, atau nyaman gitu. Itu emosi positif. Nah, bisa tuh dimasukin ke kotak itu. Jadi tiap ngerasa down, ngerasa emosinya nggak stabil, nah itu terus dilihat deh benda-benda itu gitu yang mengingatkan kita yang bisa membangkitkan emosi-emosi positif kayak gitu. Misalnya apa? Misalnya kayak buku-buku penyemangat. Jadi kalau aku pribadi tuh orangnya ketika lagi down gitu ya, itu gampang termotivasi sama quotes-quotes. Jadi aku sendiri suka ngumpulin quotes-quotes sebenarnya. Kayak misalnya baca buku-buku terus ada quotes bagus tuh biasanya disimpan kayak gitu. Ntar kalau ngeliat kayak gitu. Jadi dulu kalau zaman-zaman S1 tuh itu loh yang lagi rame 5 cm. 5 cm. Tahu ya? Ada yang tahu nggak? Nah, dulu 5 cm tuh kan ada ya, ada filmnya tuh. Gantungkan cita-cita apa sih? Yang sedekat 5 cm itu lah. Pokoknya kalau
apalagi skripsi gitu ya, wah itu. Nah itu terus dibaca lagi tuh quotes-nya biar bikin semangat. Nah sebenarnya tiap orang punya cara-cara sendiri gitu untuk mengatasi itu gitu. Ketika apa sih yang bikin kita semangat lagi gitu. Nih misalnya nyimpen foto sendiri lagi senyum. Oh ini aku juga jadi ingat. Jadi ada satu gitu ya klien konsultasi gitu, itu juga dia melukai diri. Terus kemudian kita bikin happiness project gitu. Bikin happiness project itu adalah project untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat dia merasa senang. Nah, terus kemudian dia milih satu. Apa coba? Selfie. Jadi selfie, tapi nggak diposting di sosmed. Selfie, dia selfie foto lagi senyum gitu setiap hari. Dan ternyata teman-teman, ada perubahan ekspresi senyum dari ketika awal dia ngelakuin itu sampai di minggu kedua. Padahal itu proyeknya kan sebulan ya, tapi tuh dia ngelihat, Mbak aku semakin lama senyumnya semakin ini loh, semakin cerah gitu dia ngerasanya. Dan ternyata ketika ada masa-masa dia down gitu kan, terus ngeliatin foto ketika dia selfie itu, dia jadi inget, aku pernah sesenang ini loh, sebahagia ini loh, kayak gitu. Ternyata ngelihat senyum sendiri itu bisa bikin positif loh, kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa, kayak gitu. Misalnya di Hotbox itu teman-teman mau kasih foto sendiri gitu ya, mungkin bukan pas foto ya, karena kan kalau pas foto suka serius-serius gitu ya ekspresinya ya. Nah, mungkin bisa foto yang lain gitu, kayak Kak Khalid nih. Jadi, lihat foto sendiri senyum gitu. Itu bisa tuh, kayak gitu. Terus atau misalnya kayak buku-buku yang berisi doa atau zikir-zikir kayak gitu. Jadi ketika kita buka Hotbox kita ingat, oh iya mungkin ya udah aku berdoa gitu. Jadi kita diingatkan dengan hal-hal yang positif itu. Atau misalnya boneka gitu ya, bagi sebagian orang itu kan ada ya yang punya boneka kesayangan gitu ya, yang mungkin ini dulu dikasih sama siapa gitu kan, atau dibeliin sama papa gitu atau mama gitu yang punya kenangan sendiri gitu. Nah itu juga nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Atau stress ball tadi, atau squishy, jadi langsung remet-remet squishy gitu. Kemudian jadi ngerasa lebih tenang, itu it's okay. Atau misalnya ini nih, barang yang berisi kenangan positif, misalnya foto atau kata-kata positif. Nah ini juga bisa jadi kayak happiness project. Ini juga pernah dilakukan juga. Jadi klienku itu dia berusaha untuk menuliskan setidaknya 2 hal positif dari dirinya di hari itu, ditulis di kertas gitu ya, kayak sticky notes atau kertas biasa, kemudian itu dimasukin di hotbox-nya, di kotaknya, gitu. Nah, terus setiap ngerasa lagi nggak oke, tadi, karena ngerasa nggak, mungkin rasa keberhargaan dirinya ngedown lagi, nggak pede lagi gitu kan, atau misalnya kepikiran suatu hal yang lain lagi, dia baca tuh kata-kata positif yang dia tuliskan gitu. Atau ini juga bisa ditulis di jurnal atau diary kayak gitu. Terus misalnya bisa juga dikasih permen gitu ya, atau coklat gitu ya kalau yang suka, tapi jangan es krim, karena kalau es krim ntar leleh gitu. Kalau itu nanti pakai cooler bag gitu ya, bukan pakai hotbox. Jadi gitu, misalnya permen atau coklat gitu kan. Atau misalnya kayak parfum gitu, atau bau-bauan yang teman-teman bisa ngerasa lebih nyaman gitu. Nah, ini bisa disimpan di sini. Jadi tadi kan, nih teman-teman tadi kan bilang bawa 2 benda. Nah, ada yang mau sharing nggak? Satu orang gitu, apa yang dibawa dan apa yang kemudian membuat itu sebagai benda yang dianggap bisa memberikan rasa nyaman gitu. Ada yang mau sharing nggak? Open mic. Ada nggak nih? Yang mau sharing? Nih, ada juga yang biasanya nyimpen cat air. Nah, itu juga bisa ya. Jadi ketika lagi stres, bingung, terus dia coret-coret pakai cat air. Ini macam-macam. Nah, di sini kan udah teman-teman bawa kan. Nah, apa yang teman-teman bawa ini bisa untuk disimpan di notebook. Nah, ada yang mau sharing nggak? Apa gitu yang dibawa? Tahu via chat juga boleh ya Kak, kalau belum Ya, bisa. via chat. Mungkin ada yang mau sebutin apa yang dibawa. Buku bacaan. Oke. Kitab Kitab suci. suci.
Ya, sekarang dibawa ya kitab sucinya. Ini juga bisa gitu. Apalagi aku HPK, misal stres nonton drakor. Asal jangan binge watching ya. Terus nanti stres habis 16 episode, repot juga kalau kayak gitu nanti. Ya enggak? Bisa sampai kayak gitu enggak? Tasbih, ada yang bawa tasbih. Ada yang bawa foto idolnya. Oke. Biasanya bawa Boneka stiker terus ditempel-tempel. Stiker apa? Stiker apa biasanya? Stiker apa tuh yang suka ditempel-tempel? Buku bacaan. Oke. Minum es susu jelly. Aduh, enak banget nih. Boba gitu juga seru kali ya. Seger. Oh, stiker emoji. Oh iya, bisa juga ini ya. Jadi kayak bikin ini ya, emotion tracker gitu ya. Uh, apa yang dirasain di hari itu, terus kita tempelin stikernya gitu ya di jurnal emosi, gitu bisa. Surat-surat dari teman-teman pas retret. Wah, ini juga aku termasuk yang mengumpulkan hal seperti ini gitu. Jadi dulu waktu di organisasi gitu ya, atau pas pengalaman kita kan suka mungkin acara kepanitiaan atau apa gitu kan suka snowball gitu loh. Coba tulis satu kata yang menggambarkan Dini misalnya, atau satu kata yang menggambarkan Ariel gitu misalnya. Kan macam-macam tuh. Kan kadang kita suka amazed sendiri ya sama tulisan itu gitu. Dan itu biasanya aku simpen loh. Ya, aku juga simpen kayak gitu. Untuk aku baca lagi. Jadi ketika merasa mulai krisis nih, atau mengkritik diri sendiri gitu, atau nggak pede, itu dibaca lagi tuh bisa membangkitkan semangat loh. Gemes gitu ya. Oke. Bikin jurnal kecil ya. Jadi macam-macam banget. Dan setiap orang punya gitu ya, punya ininya sendiri, punya benda-bendanya sendiri, dan itu bisa dimanfaatkan sekali. Sekali lagi ini nggak hanya untuk orang-orang yang dia punya kecenderungan untuk melukai diri, kita pun juga bisa untuk punya hal seperti ini. Tuh, oh ternyata berarti dia udah punya hoax nih, Ariel nih berarti. Foto-foto sama surat, kayak gitu. Jadi tadi ini bisa. Nah, terus selanjutnya, oke, terima kasih untuk yang sudah berbagi. Ini mungkin juga jadi akhirnya bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya, gitu untuk melengkapi isi hotbox-nya gitu, atau malah mau bikin happiness project juga di sini. Nah, terus kalau tadi itu kan hal yang dilakukan ketika kita atau diri sendiri yang punya dorongan gitu ya, atau pikiran untuk melukai diri sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih kalau misalnya ada teman atau keluarga yang melukai dirinya sendiri gitu? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan aman. Gitu. Pastikan aman di sini adalah aman untuk kita yang akan menolong dan aman untuk orang yang akan kita tolong. Gitu. Jadi jauhkan benda-benda yang kira-kira bisa membahayakan. Terus cek luka. Ada nggak luka gitu, misalnya tangannya jadi merah atau seperti apa gitu, karena ketika ada luka berarti ini yang pertama kali harus ditangani gitu, lukanya dulu yang harus diobati gitu. Terus kemudian yang kedua adalah dengar gitu ya, jadi kita pun juga perlu bersikap tenang gitu, jadi kita tenang dulu nih baru kemudian kita menenangkan diri dulu gitu, baru kita bantu mereka. Berikan kesempatan teman kita itu untuk mengungkapkan apapun yang dia rasakan kayak gitu, dan kita di sini perlu menerapkan ini ya, mendengarkan aktif gitu. Mendengarkan aktif tuh kayak gimana? Mendengarkan aktif itu berempati, jadi kita berusaha untuk menempatkan diri kita pada posisi teman kita ini gitu, pada posisi keluarga kita ini yang dia ingin melukai dirinya gitu. Jadi berempati. Terus kemudian coba untuk tidak memotong gitu. Kalau dia lagi cerita, ya udah biar dia keluarin dulu kayak gitu. Jadi nggak usah dipotong. Terus misalnya kita bisa kasih respon verbal atau non verbal. Non verbal tuh misalnya kayak kita kasih kontak mata gitu ya, kita pandang dia kayak gitu kan. Jangan disambi main HP, jangan disambi ngeliatin yang lain gitu. Tapi kita hadir gitu. Kita hadir, kita jaga kontak mata kita kayak gitu.
Terus kemudian kita beri respon verbal, kayak misalnya kayak, oh gitu ya, gitu. Jadi hadir, itu menandakan kita hadir. Nah, terus kemudian, ini yang terpenting juga, no judgment. Gitu. Jadi kita tidak perlu menilai apakah masalah yang dia hadapi itu tuh berat atau enggak. Karena ya, berat atau enggaknya setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Gitu. Jadi kita di situ datang itu bukan untuk menilai, gitu, tapi untuk mendengar. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah berikan dukungan. Gini. Berikan dukungan ini sampaikan bahwa kita peduli gitu. Kita peduli dan kita bersedia ada gitu ya. Kita bersedia ada, kita bersedia untuk hadir gitu, untuk membantu gitu. Misalnya diminta untuk cerita dia masih nutup-nutupin kan gitu ya. Kan ada juga tadi seperti yang dibilang ya. Ada yang dia tuh cenderung untuk menutupi gitu. Nah, kita bisa kok untuk menawarkan, oke, nggak apa-apa kok kalau kamu belum mau cerita sekarang, tapi kalau misalnya kamu mau cerita, aku mau loh buat dengerin gitu. Jadi kayak menawarkan diri. Tapi kita juga perlu, istilahnya dalam membantu ini, kita juga perlu mengukur kemampuan ya. Gitu. Jangan kemudian akhirnya malah ini membebani diri sendiri juga. Makanya kemudian kita bisa membantu itu misalnya dengan ngasih informasi. Oh iya, kemarin aku ikut webinar sahabatku. Terus katanya itu, caranya tuh kayak gini loh, kalau misalnya kamu punya keinginan untuk melukai, itu tuh kamu bisa distraksi, atau kamu bikin hoax dan sebagainya gitu. Nah, itu berbagi informasi kayak gitu. Atau misalnya berbagi informasi tentang, mendingan kamu ke profesional deh, yuk tak temenin, misalnya aku temenin misalnya gitu. Atau dibantu cari informasi profesional yang bisa dia akses. Gitu. Misalnya, oh sahabatku buka konseling loh gitu. Kamu udah install aplikasinya belum kayak gitu. Nah, ya materi ini mengandung promosi, jadi teman-teman bisa tuh tawarin misalnya ke teman untuk menghubungi profesional gitu. Itu adalah bentuk dukungan juga gitu yang bisa kita berikan. Atau misalnya kayak kalau di Jogja atau di Jakarta, itu kan ada puskesmas ya, di situ kan ada psikolognya. Nah, itu kita juga bisa arahkan. Atau yuk aku temenin ke puskesmas misalnya kayak gitu. Jadi bukan terus kita yang harus membantu dia mengatasi emosi itu enggak. Kita juga bisa membantu dengan tadi memberikan informasi-informasi. Atau kita juga bisa bantu untuk mencari tahu tadi. Kan kadang tuh kita tuh suka udah stuck gitu ya. Kadang tuh orang tuh bisa stuck. Aduh ini nggak ada yang bisa bantuin aku gitu. Nah kita bisa bantu untuk cari satu-satu. Emang beneran nggak ada yang bisa bantu sama sekali ya? Gitu. Nah kita bisa bantu cari satu-satu. Ini gimana? Ini gimana? Kamu nyaman nggak kalau cerita ke Bu ini misalnya? Atau kamu nyaman nggak kalau cerita ke sini? Gitu. Dan kemudian yang terakhir, self-care. Gitu ya. Karena prinsip utama dalam memberikan bantuan untuk orang lain adalah menjaga kesejahteraan dirinya sendiri. Gitu. Jadi kita pun juga perlu menjaga kesehatan mental. Nah, kalau misalnya nih, ada juga nih yang suka nanya, kalau misalnya sama-sama melukai diri sendiri, bisa nggak kita saling support satu sama lain? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, gitu. Kita bisa untuk saling support kayak gitu, tapi juga perlu tahu keadaannya. Oh, ini aku lagi nggak stabil juga nih, jadi daripada aku nanti terpicu, gitu malah trigger gitu ya, mendingan aku bantunya adalah dengan mengarahkan ke, oh aku kemarin konsultasinya ke ini, kamu mungkin mau coba ke sini juga, gitu. Jadi itu bantuan, itu tetap kita memberikan bantuan, tapi sesuai dengan keadaan diri kita. Gitu. Kalau misalnya kayaknya aku dalam kondisi yang nggak cukup untuk mendengar gitu, nah kita bisa dengan memberikan bantuan tadi, informasi tadi misalnya. Atau kamu mau coba, aku biasanya kalau pakai olahraga aku berhasil, kamu mau coba mungkin dengan olahraga, atau misalnya kamu mungkin mau coba dengan nulis jurnal, buatku itu efektif loh gitu. Jadi berbagi hal-hal yang bisa untuk mengatasi itu gitu, bukan terus harus dengan jadi teman curhatnya atau apa yang gitu ya. Itu karena tadi prinsipnya adalah kita juga perlu melihat kondisi diri kita apakah cukup bisa untuk membantu atau enggak. Gitu. Nah, terus oh ya ini. Kalau ada orang yang suka ngelukain diri sendiri tapi sama lingkungan sekitar didukung.
Padahal lingkungan sekitar tahu kalau itu hal negatif. Wah, ini perlu dicari tahu dulu ya, didukungnya ini seperti apa gitu. Dan kalau gitu kita juga bisa memberikan lingkungan yang baru untuk dia gitu, yang mendukung ke arah yang lebih sehat gitu, cara-cara yang lebih sehat. Gitu. Bisa jadi itu sebenarnya bukan dukungan juga, tapi dimaknai sebagai bentuk dukungan, misalnya kayak dicuekin gitu, ya udahlah nggak apa-apa kamu ngelukain diri sendiri, bisa jadi kan juga kayak gitu. Gitu. Jadi kita bisa hadir sebagai lingkungan yang mendukung dia untuk bisa keluar dari kebiasaan seperti itu. Nah, next. Udah lewat ya? Oke, ini terakhir. Jadi tips nih, tips menjaga diri sendiri dari risiko melukai diri. Yang pertama adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Teman-teman perlu tahu ya, kalau kondisi fisik dan mental kita tuh saling mempengaruhi loh sebenarnya. Jadi, kita pun juga perlu menjaga asupan gizi gitu ya, asupan makanan gitu. Seimbangkan dengan sayur, dengan buah kayak gitu. Jadi jangan makan micin terus kayak gitu, karena nggak sehat ya micin. Atau misalnya minum boba terus kayak gitu, itu kan juga ya enak ya, tapi kalau tiap hari kan juga nggak sehat gitu. Jadi kita perlu seimbangkan dengan makanan asupan-asupan yang mendukung kesehatan fisik kita. Terus misalnya olahraga gitu, jadi buat olahraga yang rutin, gitu. Misalnya tadi jogging gitu. Jogging itu juga bantu kita untuk mengatasi stres loh, gitu. Dia akan menghasilkan hormon-hormon yang bisa untuk mengatasi stres. Nah, terus kemudian yang kedua adalah jaga asupan atau hal-hal yang dikonsumsi tubuh. Jadi ini teman-teman bukan hanya tentang makanan ya. Jadi gini, segala apa yang kita terima dari pengalaman indrawi kita, itu tuh akan berdampak ke kondisi diri kita, gitu, ke kondisi jiwa kita. Gitu. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, nah itu tuh akan ngefek. Gitu. Nah kalau kita nih lebih banyak terpapar hal-hal yang negatif, nah itu juga akan akhirnya berdampak negatif juga untuk diri kita. Gitu. Misalnya kita sering dengar input-input yang menjelekkan diri kita gitu. Gimana kira-kira? Kan pikirannya jadi negatif gitu ya. Atau misalnya kita sering baca atau nonton hal-hal yang itu tuh lebih banyak muatannya tuh emosi negatif gitu. Nah, di diri kita pun juga akhirnya akan banyak hal-hal negatif gitu, emosi-emosi negatif dalam diri kita gitu, sehingga ini malah akhirnya jadi menghambat pengembangan diri. Nah, padahal sebenarnya sebagai seorang remaja banyak sekali pengalaman yang bisa kita eksplor, sehingga kita perlu istilahnya mengkonsumsi hal-hal yang positif gitu, hal-hal yang mendukung pengembangan diri kita. Jadi nih kalau misalnya teman-teman pakai internet gitu ya, nah ini perlu pandai-pandai untuk memilih dan memilah akun-akun apa aja nih yang mau kita follow gitu. Misalnya nontonin Instagram gitu ya, kita perlu pinter-pinter untuk cari apa nih yang mau kita follow gitu. Karena kalau kebanyakan yang di follow itu yang positif ya, itu pasti akan memberikan efek-efek yang positif juga untuk kita. Atau tadi bacaan, kalau bacanya buku-buku yang bikin semangat, kan akhirnya kita juga jadi ikut semangat. Gitu. Terus, tingkatkan keberhargaan diri gitu. Dengan belajar untuk lebih menerima dan menghargai diri sendiri. Gitu. Gimana nih caranya? Ya, kita perlu menyadari ya bahwa nggak ada orang yang sempurna. Jadi, kita pun perlu menerima kelebihan dan kekurangan diri. Gitu. Lebih mengapresiasi diri sendiri, gitu kan. Berwelas asih, gitu ya. Ketika kita bisa memaklumi orang lain ketika melakukan kesalahan, nah berarti kita pun juga perlu bisa memaklumi ketika diri kita melakukan kesalahan. Gitu. Jadi, enggak yang kemudian memberikan kritik yang sangat keras gitu untuk diri sendiri. Terus juga berusaha untuk lebih menghargai proses. Ini sering juga ya terjadi ya gitu, fokusnya ke hasil nih gitu. Jadi kita kurang bisa menghargai proses yang sudah kita lakukan sendiri. Terus kemudian latih kemampuan untuk mengelola emosi dan bangun strategi coping yang positif gitu. Ngomongin tentang mengelola emosi, ini ada tips singkat tentang mengelola emosi. Jadi, kelola emosi dengan
Rasa. Rasa itu R. Rasakan emosinya, gitu. Jadi sadari, oh ini marah, oh ini sedih, gitu. Dan kemudian diterima. Nah, terus yang A, ambil jeda sebentar, gitu. Ambil jeda dengan menenangkan diri, gitu. Terus yang S, kemudian saatnya untuk mencari sumbernya. Apa sih yang bikin emosi ini muncul? Gitu. Apa sih pikiran yang muncul yang kemudian membuat kita merasa seperti ini? Gitu. Kemudian A-nya, action. Ambil langkah selanjutnya. Apa nih? Misalnya kita mengubah cara pandang kita dalam melihat situasi itu, gitu. Atau misalnya kita kemudian mengekspresikan emosi itu dengan cara-cara tadi, yang tadi sudah disebutkan. Atau misalnya dengan mengungkapkan apa yang kita rasakan ke orang lain, kayak gitu. Jadi rasakan emosinya, ambil jeda sebentar, saatnya cari tahu sumbernya apa, kemudian ambil langkah selanjutnya. Gitu. Nah, terus yang terakhir adalah miliki support system yang positif. Tadi ya, kadang nih lingkungan terdekat kita tuh nggak bisa ngasih dukungan yang dibutuhkan gitu. Karena mungkin mereka juga nggak tahu sebenarnya caranya untuk memberikan dukungan itu seperti apa. Jadi kita nih yang perlu proaktif gitu ya, untuk mencari lingkungan-lingkungan yang kira-kira bisa memberikan dukungan positif untuk kita. Gitu. Misalnya kalau nggak ada di keluarga, kita cari di teman, atau mungkin di komunitas. Gitu. Gitu. Next. Oke. Ini terakhir, mungkin itu materinya sudah lewat banyak ya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Wirda atas sharingnya yang luar biasa. Jadi banyak banget tadi tips-tips yang sangat aplikatif, sangat bermanfaat. Oke, kepada teman-teman semua di sini yang memiliki pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaannya melalui chat box. Nanti di sini saya sebagai MC akan membantu membacakan. Oke, udah ada yang mulai bertanya ya. Dari Anissa Putri, Kak, kalau ada orang yang suka melukai diri sendiri dan sama lingkungan sekitar didukung, padahal lingkungan sekitar tahu kalau itu hal negatif, tapi tetap dia lakuin. Cara mengatasinya bagaimana ya, Kak? Iya, tadi ya, Anissa Putri ya. Iya, meskipun ada lingkungan yang mendukung gitu ya, kita tetap perlu menyadarkan ke teman kita itu gitu, atau ke orang yang kita kenal itu gitu, bahwa itu adalah sesuatu yang membahayakan gitu. Itu membahayakan untuk dirinya sendiri gitu. Sehingga kita perlu sadarkan itu, dan kita mungkin yang jadi lingkungan yang mendukung untuk dia gitu, untuk ngasih mendukung dia bukan untuk melukai dirinya ya, tapi mendukung dia untuk bisa mengatasi pola itu gitu. Jadi anaknya aja yang disadarkan gitu. Anaknya yang kita bantu untuk disadarkan bahwa itu berbahaya loh, kayak gitu. Gitu. Bisa Kak, tapi sebaiknya ada pihak ketiga nggak sih? Oh, ini yang terkait tadi ya, kalau misalnya sama-sama punya keinginan untuk melukai itu, ya kita memang bisa saling mendukung, tapi memang sebaiknya ada orang lain yang kira-kira bisa istilahnya apa ya, lebih netral lah dalam membantu itu gitu. Oke Kak, ada pertanyaan nih Kak dari Sarita Diang. Kadang aku berpikir bahwa mengekspresikan emosi dengan cara apapun, seperti menuangkan dalam tulisan atau menceritakan pada seseorang, malah membuat pikiran yang buruk itu semakin nyata rasanya. Jadi lebih baik dipendam saja, apalagi jika pikiran dan emosi yang kita utarakan bisa berdampak kepada orang lain yang mendengarkan. Orang lain itu bisa ikutan depresi juga. Gimana nih menurut kakak? Tapi bukannya mendam emosi atau pikiran negatif sendiri itu buruk ya kak? Jadi gimana ya kak baiknya? Betul, betul Sarita. Jadi memendam emosi itu nggak baik ya, nggak sehat. Tadi kayak kita punya kantong emosi nih, yang suatu saat tuh bisa penuh kayak gitu. Ya kayak ibaratnya kayak tong sampah gitu ya. Kalau kita tumpuk terus sampahnya gitu kan lama-lama bau juga ya, busuk juga gitu kan. Emosi kita tuh juga kayak gitu. Kalau kita pendem terus, itu lama-lama juga akan sesak juga, dan itu bisa
keluar tiba-tiba kayak gitu, bisa meledak gitu. Tapi meledaknya ini bisa apa ya? Ya macam-macam. Ada yang mungkin jadi sensitif, ada yang kemudian jadi tadi sampai mati rasa dan sebagainya gitu. Jadi memendam emosi itu buruk. Jadi bukan memendam emosi, tapi mengelola emosinya. Mengelolanya ini ya kita butuh, nah mengekspresikan ini caranya bisa macam-macam gitu. Nah seringkali tuh kayak gini nih, memang kalau kita mau cerita ke orang lain, itu seringkali tuh kita kayak ada pikiran nanti ngebebanin nggak ya gitu kan, atau misalnya nanti dia jangan-jangan nanti dia jadi kepikiran dan sebagainya gitu. Nah ini tuh kan sebenarnya asumsi kita aja ya, asumsi kita aja gitu, dan kita bisa loh untuk menanyakan, kita bisa kayak coba kira-kira siapa ya yang bisa untuk jadi teman cerita gitu, yang kira-kira bisa mendengar gitu, atau kita tanyain aja, aku mau cerita tentang hal ini, kamu bisa nggak, kamu bersedia nggak untuk mendengar cerita itu gitu. Karena itu nggak bisa dipungkiri, banyak orang-orang itu lebih memilih memendam masalahnya karena takut ngebebanin atau ngerepotin orang lain, padahal bisa jadi orang itu welcome aja gitu, bahkan senang gitu ketika dia yang dituju saat kita membutuhkan bantuan kayak gitu. Dan pikiran Oke. negatif itu ya itu tadi, seringkali itu tuh hanya asumsi kita aja gitu, hanya prasangka kita aja gitu, belum tentu itu suatu fakta gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang pikiran negatif nih, kayak pertanyaannya Nazwa juga itu, kita perlu ini nih, kita perlu kayak pakai helikopter view. Jadi ketika ada masalah nih ya, kita coba untuk melihat masalah itu dari berbagai sisi. Memang kita tuh gampang ya secara otomatis untuk berpikir negatif gitu. Tapi kita juga perlu melihat, coba kalau dilihat dari sebelah kanan nih, kira-kira gimana ya? Kalau dilihat dari sisi yang lain nih, kira-kira gimana ya? Gitu. Jadi akhirnya akan banyak pikiran-pikiran alternatif lain gitu loh. Akan banyak pikiran-pikiran lain yang mungkin itu justru malah lebih memberdayakan gitu buat kita. Gitu. Jadi sadari pikiran negatifnya, kemudian coba kita pakai helikopter view. Coba kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, itu gimana ya? Gitu. Atau misalnya kita cari bukti, ada nggak bukti yang mendukung pikiran negatif kita? Kalau nggak ada, ya berarti itu hanya pikiran kita aja, itu bukan fakta. Gitu. Oke. Jadi Jadi tadi perlu Kak kenal banget nih, perlu kenal sama emosinya, sama pikirannya, kayak gitu. Gimana, Din? Gimana, Din? iya Kak, jadi Kakak sekalian menjawab pertanyaan Ahmad Yasin ya Kak tadi, Gimana? Ahmad Yasin tanya apa? yang membuat orang sering berpikir Oh, negatif bisa lebih positif. iya, benar-benar. Dan itu perlu banget dibiasakan ya, gitu. Jadi itu tuh pola gitu loh. Kadang kayak kayak kita tuh semacam punya pola sebenarnya. Kalau kita sering mikir negatif, jadi kalau ada apa-apa tuh kayak bawaannya adalah ya otomatis mikirnya negatif gitu. Tapi kalau misalnya kita membiasakan diri untuk melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang, jadi ketika ada masalah atau ketika ada hal-hal yang kemudian membuat kita berpikir negatif, tuh kita jadi sadar, oh aku udah mulai mikir yang enggak nih. Gitu. Coba dilihat kalau dari buktinya apa ya, sudut kalau dilihat dari sudut pandang yang lain kayak gimana ya gitu. Jadi ini memang hal yang perlu dibiasakan. Gitu. Oke, terima kasih Okay. Kak Wirda. Saya mau membacakan dua pertanyaan, tapi Mm-hmm. ini dari satu topik yang mirip ya Kak. Kalau seandainya kita menegur teman yang melakukan self-harm, tapi dia nggak bisa terima kalau kita ingetin, nah, pertama gitu Kak, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Kemudian yang kedua, ada juga teman yang justru jadi sangat bergantung sama kita gitu, karena dia mau mencari perhatian kita dengan melakukan self-harm tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan? Hmm. Silakan Kak Wirda. Oke. Kalau untuk yang pertama tadi ya, apa namanya, kalau ditegur nih, terus dia apa namanya malah jadi marah gitu ya, atau kayak nggak terima gitu. Nah, kita bisa cek cara ngomongnya gimana gitu. Karena bisa jadi kita nggak bisa langsung yang, kamu jangan melukai diri dan sebagainya gitu. Kita bisa pakai mungkin kayak pendekatan, kayak building rapport dulu gitu ya. Kita bangun hubungan yang baik dulu gitu. Karena tadi sebenarnya untuk orang-orang yang melukai dirinya sendiri, itu tuh ada loh perasaan guilty gitu ya. Kayak rasa bersalah atau rasa kayak, kok
aku harus dengan cara seperti ini gitu, sampai dengan cara seperti ini gitu. Tapi di sisi lain dia nggak bisa mengatasi hal itu gitu. Nah, bisa jadi reaksi marahnya itu atau reaksi tersinggungnya itu karena dia ngerasa kegap gitu loh. Kegap dan kemudian mengkhawatirkan pemikiran orang lain terkait perilakunya gitu. Nah, jadi kita perlu bangun hubungan yang baik dulu gitu. Kayak misalnya kayak mungkin mulai dari ya jadi teman ngobrolnya gitu kan, terus kemudian mungkin dia ada masalah apa gitu, terus kita bisa, kok kayaknya aku kayak pernah melihat ada bekas luka ya, itu kenapa gitu dan sebagainya. Jadi bangun yang baik dulu. Dia ketika mereka menangkap kesan bahwa kita tidak akan judgement ke mereka, kita bisa memahami mereka, itu akan dengan sendirinya akan tumbuh rasa aman, sehingga mereka pun juga akan welcome ketika kita menawarkan bantuan ke mereka. Kayak gitu. Jadi mungkin ekspresi kita mungkin atau kalimat kita yang digunain itu yang mungkin akhirnya membuat mereka jadi kayak insecure gitu loh. Waduh, dia tahu nih kalau aku melukai diriku sendiri gitu. Terus apa yang akan dia pikirkan, kan kadang kayak gitu ya orang-orang itu. Gitu. Makanya banyak sebenarnya yang malah pengennya adalah orang lain tuh nggak tahu. Terus kalau ada yang malah dia jadi tergantung gimana gitu. Nah, inilah juga kenapa dalam memberikan bantuan ke teman itu kita juga perlu mendorong dia untuk mendapatkan bantuan profesional. Karena apa? Karena dia nggak perilaku melukai dirinya itu nggak akan selesai hanya dengan dia cerita ke teman. Jadi kayak cerita ke teman tuh bantu untuk mengatasi apa ya? Mengatasi ininya, bebannya gitu, mengurangi bebannya gitu. Tapi bagaimana cara dia untuk mengelola emosinya, strategi copingnya, bagaimana cara dia mengatasi mungkin pengalaman traumatisnya, itu tetap perlu diatasi gitu. Nah, makanya kita bisa mendukung dia untuk ke profesional. Terus kita pun juga bisa menyampaikan kalau misalnya gini, ketika misalnya teman kita menghubungi gitu ya, terus kita dalam kondisi yang nggak ready untuk misalnya lagi ada pekerjaan yang lain atau ada urusan yang lain gitu, kita bisa menyampaikan loh, maaf ya, aku ini baru nggak bisa ngobrol. Nanti kalau misalnya ngobrolnya nanti gimana? Jadi kita juga akhirnya ada apa ya? Ada jarak juga kayak gitu supaya kita juga nggak overwhelm gitu untuk mendengarkan hal seperti itu. Terus bantu dia untuk bisa memberdayakan dirinya tadi, misalnya dengan diingetin, nanti mungkin ngobrolnya nanti ya, tapi kamu nanti ini ngelakuin apa yang biasanya mungkin bisa dia lakukan, kayak gitu. Gitu. Oke. Baik Kak Wirda, ini ada pertanyaan dari Naila. Kalau secara privat ke saya, kalau misalnya lukanya cuma sekadar tanda merah, terus baret, tapi tandanya hilang beberapa jam, apakah itu termasuk serius, Kak? Gimana? Jadi, apa sih Kak, lukanya itu kayak merah, baret, terus hilangnya cepat gitu. Itu termasuk luka serius nggak sih Kak, kalau kayak gitu tandanya? Itu karena melukai diri. Iya. Tadi ya, apapun bentuk, apapun lukanya, apapun metode yang digunakan, ketika kita tahu ada orang di sekitar kita yang melukai dirinya sendiri, nah itu berarti perlu kita anggap serius gitu, dan kita perlu membantu dia gitu untuk bisa mengatasi itu supaya pola itu nggak berulang. Dan tadi ketika satu cara itu udah gini, kita itu bisa terhabituasi, kita tuh bisa kayak terbiasa gitu loh. Karena udah terbiasa dengan cara itu, jadi akhirnya nggak ngefek lagi. Nah, orang tuh bisa kemudian mencari cara yang lain yang lebih dari itu. Nah, itu berbahaya gitu, karena kita nggak akan tahu nih, dia akan meningkatnya tuh kapan gitu. Jadi ketika kita tahu nih ada teman kita yang melukai dirinya, nah itu kita perlu bantu dia untuk supaya dia segera mendapatkan bantuan gitu untuk bisa mengatasi hal itu gitu. Nah, ini tadi masih dikit nanggepin Sarita ya. Udah cerita tapi temen-temennya ikutan depresi. Jadi akhirnya aku dijauhin karena dianggap merusak mood. Gitu. Nah, ini juga perlu apa ya?
perlu dikonfirmasi juga gitu. Maksudnya gini, kita bisa loh bersikap asertif. Jangan-jangan prasangka kita yang teman-teman kita itu menjauhi. Tapi di sisi lain kita pun juga perlu, kalau misalnya kita dalam posisi orang yang membutuhkan bantuan gitu ya, di satu sisi kita pun juga perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan kemampuan membantu yang kemampuan orang untuk membantu itu berbeda-beda gitu. Jadi ketika kita ngerasa oh kayaknya aku cerita ke dia udah cukup membebani nih, berarti mungkin ya kita perlu mencari tempat lain juga untuk membantu kita gitu, misalnya kayak profesional. Makanya aku sering bilang, kapan sih saat yang tepat gitu ya untuk kita melakukan konsultasi gitu atau konseling psikologi gitu. Salah satunya adalah ketika kita merasa orang-orang di sekitar kita itu sudah tidak bisa membantu. Jadi bukan karena mereka nggak peduli sama kita, tapi tadi karena ya setiap orang punya kapasitas yang terbatas untuk membantu. Jadi ya kita kalau misalnya ngerasa daripada akhirnya kita nggak dapat bantuan gitu ya dari yang kita bantuan yang kita butuhkan, ya kita mending cari support system yang lain gitu yang kira-kira bisa membantu kita. Gitu. Itu. Oke. Terima kasih.